Shalom anak-anak, apa kabar? Sehat semuanya? Ibu berharap anak-anak semuanya sehat ya. Sebelum kita belajar agama, kita akan berdoa dan ibu akan berdoa untuk anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati anak-anak pada hari ini akan belajar, beri mereka hikmat, akal budi, kepintaran daripada Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak agar supaya mereka berhasil karena Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat di Kejadian 1 ayat 11, Kejadian 2 ayat 8 sampai 9, Mazmur 104 ayat 14 sampai 17, Yunus 4 ayat 6 sampai 8, dan Lukas 13 ayat 19. Bab 5. Allah menciptakan keberagaman flora. A. Keragaman flora di Indonesia. Kejadian 1 ayat 11 berbunyi, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Allah menganugerahi Indonesia dengan iklim tropis, air hujan, dan sinar matahari yang diperlukan tumbuhan untuk bertumbuh. Tersedia berlimpah di Indonesia. Tak heran tanah di negara kita sangat subur. Beragam flora yang mengagumkan tumbuh di Indonesia. Ada beberapa contoh tumbuhan buah adalah tumbuhan buah manggis, durian, rambutan, salak, dan duku. Contoh tumbuhan bunga khas Indonesia antara lain tumbuhan bunga bunggur, bunga api Papua. Bahkan ada pula tumbuhan berbunga atau tumbuhan buah, halnya ada di wilayah tertentu di Indonesia. Misalnya bunga anggrek, hartina yang hanya tumbuh di Samosir, Sumatera Utara, dan tanaman buah matoa yang hanya ada di Papua dan Maluku. Nah, ini adalah buah menteng. Bijinya besar, dagingnya sedikit, rasanya asam. Buah ini banyak kita temukan di daerah Bogor dan sekitarnya. Di Jawa Tengah, buah ini disebut buah mundung. Sayangnya, sejumlah tumbuhan buah dan bunga di Indonesia dinyatakan langka dan terancam punah. Misalnya tanaman bunga padma, raksasa, kantong, semar, pohon ulin. Kalau yang ini namanya sama dengan nama alat musik yang sering disebut di Alkitab. Ya, namanya buah kecapi. Dagingnya manis dan asam. Kulit buahnya yang tebal bisa dimakan dalam keadaan segar atau dijadikan manisan. B. Manfaat flora. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan tidak hanya untuk manusia. Kejadian 1 ayat 30 menyatakan bahwa segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan segala binatang. Tumbuh-tumbuhan hijau di darat juga bermanfaat sebagai penghasil oksigen bagi manusia dan binatang. Itu sebabnya hutan di Indonesia disebut
paru-paru dunia. Sementara itu, oksigen di dalam laut dihasilkan rumput laut. Berkat oksigen, ikan-ikan dapat hidup. Selain menghasilkan makanan, tumbuh-tumbuhan juga menjadi sumber penghasil bagi manusia. Petani padi, petani buah, petani sayuran mendapatkan uang dari penjualan sebagian hasil panen mereka. Mazmur 104 ayat 16-17 dan Lukas 13 ayat 19 mengatakan bahwa burung-burung membuat sarang di pohon-pohon. Serupa dengan itu, tumbuhan terutama pepohonan yang berdaun lebat bermanfaat sebagai peneduh dari terik sinar matahari. Ingatkah kamu cerita tentang Yunus dan pohon jarak di dalam Yunus 4 ayat 6-8? Yunus bersuka cita saat Allah menumbuhkan sebuah pohon jarak melampaui kepalanya. Pohon itu menjadi tempat Yunus bernaung dari terik matahari. Yunus bersedih ketika pohon itu layu, sehingga terik matahari menyakiti kepalanya dan membuatnya lesu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah menolong dan memberkati seluruh anak-anak yang sudah belajar agama. Biarlah diberkati oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, diberi kepintaran oleh Tuhan, dan keberhasilan menjadi bagian mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.